Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Khotbah video ini tentang Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Yang pertama, Gereja Kabar Baik. Gereja Kabar Baik di Nazaret ini dibangun untuk memperingati ketika malaikat Gabriel membawa kabar baik kepada Maria bahwa dia akan mengandung Tuhan Yesus dari Roh Kudus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 31. Bulan ke-6 itu mengacu kepada kehamilan Elisabet yang mengandung Yohanes, yang kelak dikenal sebagai Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus dan Yohanes adalah saudara karena disebutkan Elisabet adalah sanaknya Maria. Lukas 1 ayat 30. Yohanes akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lukas 1 ayat 17. Dinubuatkan bahwa Mesias akan lahir di Betlehem Efrata. Hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Jarak Nazaret ke Betlehem sekitar 110 sampai 156 km, yang sekarang jika ditempuh dengan mobil lewat tol perlu waktu 2 jam 28 menit. Yusuf dan Maria perlu waktu berhari-hari berjalan kaki, apalagi Maria saat itu sedang hamil tua. Rencana Allah harus tergenapi, maka Allah menggerakkan Kaisar Agustus mengadakan sensus penduduk untuk pajak. Maka Yusuf dan Maria yang keturunan Raja Daud harus kembali ke Betlehem, tempat asal Daud. Akhirnya Maria melahirkan di Betlehem. Yang kedua, Gereja Gabriel. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 28. Garis bawahi kata tadi masuk ke rumah Maria. Dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa malaikat Gabriel masuk ke rumah Maria. Tetapi sering bahasa Alkitab memperhalus perkataan, sehingga ada kepercayaan secara tradisi bahwa malaikat Gabriel menjumpai Maria di sebuah sumur ketika Maria sedang mengambil air. Gereja Gabriel sebagai peringatan tempat malaikat Gabriel menjumpai Maria di sebuah sumur. Karena itulah di dalam gereja ini ada peninggalan sumur yang dipercaya sebagai sumur tempat Maria dijumpai malaikat Gabriel ketika sedang mengambil air. Yang ketiga, pancuran Gabriel. Selain dipercaya bahwa malaikat Gabriel menjumpai Maria di sebuah sumur, ada kepercayaan lain bahwa malaikat Gabriel menjumpai Maria di sebuah pancuran saat Maria sedang mengambil air. Tempat pengambilan air ini dibangun untuk mengenang peristiwa itu. Yang keempat, Gereja Kunjungan. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Dari situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus.
Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 41. Maria mengunjungi Elisabet karena malaikat Gabriel menyebutkan bahwa Elisabet sedang mengandung 6 bulan pada hari tuanya. Mungkin Maria ingin berdiskusi bagaimana mengandung oleh Roh Kudus. Yang menarik, ketika Maria memberi salam kepada Elisabet, melonjaklah anak yang ada di dalam kandungannya. Ini menunjukkan bahwa bayi 6 bulan sudah bisa mendengar apa yang didengar oleh ibunya. Mungkin ibu-ibu pada usia kehamilan 6 bulan bisa memperdengarkan lagu-lagu rohani dan klasik kepada bayinya. Ada yang berkata, ini membantu pertumbuhan otaknya sehingga anak ini kelak menjadi anak yang pintar dan jenius. Yang kelima, Gereja Nativity. Gereja Nativity untuk memperingati tempat Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem. Itulah sebabnya di saat Natal menjadi pusat perayaan Natal orang Kristen di seluruh dunia. Banyak tempat-tempat historis bagi orang Kristen, termasuk Bethlehem, adalah daerah otoritas Palestina. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 6 sampai dengan 7. Ketika Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem, tiba waktunya Maria untuk melahirkan. Maria melahirkan di kandang domba karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Terkesan ironis, raja segala raja lahir di kandang domba, bukan di istana. Apalagi jika kita selidiki di Alkitab, rumah penginapan itu adalah miliknya Raja Daud, nenek moyang Yusuf dan Maria. Tapi itu semua memang sesuai dengan rancangan Allah. Bethlehem artinya rumah roti. Tuhan Yesus kelak menyebut dirinya roti hidup yang turun dari surga. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yohanes 6 ayat 51. Tuhan Yesus lahir di kandang domba karena kelak menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Tuhan Yesus dibaringkan di dalam palungan. Palungan adalah tempat makan domba. Artinya, Yesus sebagai gembala menjadikan dirinya makanan bagi kita domba-dombanya. Jika kita makan Yesus, yaitu roti hidup, maka kita akan hidup selama-lamanya. Palungan itu terbuat dari batu yang dilubangi. Inilah tanda yang dimaksud malaikat ketika berkata kepada para gembala, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 12. Ini tanda apa? Tanda bahwa Yesus lahir untuk mati. Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Palungan batu, gambaran kelak Yesus dikubur dalam kuburan batu dekat Bukit Golgota. Yang keenam, interior Gereja Nativity. Gereja Nativity adalah gereja paling tua di Israel. Itu terjadi karena ketika pasukan Arab datang ke Israel, semua gereja dihancurkan. Tetapi ketika mereka akan menghancurkan gereja Nativity, mereka menemukan di lantainya ada relief orang Majus. Relief itu saya tandai dengan lingkaran merah pada lantai. Adanya relief itu membuat pasukan Arab tidak jadi menghancurkan gereja Nativity. Itulah sebabnya saat itu gereja Nativity menjadi gereja satu-satunya yang tidak dihancurkan. Hal kedua yang menarik, pintu masuk gereja Nativity sangat kecil dan pendek. Gambar inset di pojok kanan bawah. Itulah sebabnya orang harus menunduk untuk bisa masuk ke dalam gereja. Alasan pembuatan pintu kecil itu agar orang tidak bisa sambil naik kuda masuk ke dalam gereja. Juga agar orang menghormati gereja ini dengan masuk menundukkan kepalanya. Di sebelah depan ada panah warna biru, tempat orang masuk ke dalam gua bawah tanah, tempat Tuhan Yesus dilahirkan, dan palungan, tempat Tuhan Yesus dibaringkan. Yang ketujuh, tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Tempat Tuhan Yesus dilahirkan ditandai oleh altar yang di bawahnya ada bintang perak bercabang 14 berlobang dengan tulisan Latin Hic the Virgin Maria Jesus Christus Natus Est. Artinya,
Di sini perawan Maria melahirkan Yesus Kristus. Gambar inset di sebelah kanan tengah. Bintang itu menandai orang Majus dituntun oleh bintang untuk bisa berjumpa dan menyembah Tuhan Yesus. Firman Allah, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Lihat Bapak Ibu, sujud menyembah Yesus, bukan menyembah Maria. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 9 sampai dengan 11. Yang kedelapan, palungan Tuhan Yesus. Di sebelah altar tempat Tuhan Yesus dilahirkan, ada palungan tempat Tuhan Yesus dibaringkan. Sebenarnya palungan tempat Tuhan Yesus dibaringkan berupa batu yang dilubangi, yang menjadi tanda yang disebutkan oleh malaikat kepada para gembala. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 12. Tetapi demi keindahan, palungan batu ini diganti dengan besi. Tanda yang dikatakan malaikat ini membuat para gembala tahu di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Padahal di Betlehem banyak kandang domba. Karena tanda itu mengacu kepada suatu tempat yang bernama Migdal Eder atau menara kawanan domba. Di tempat ini anak-anak domba yang baru dilahirkan dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Anak-anak domba ini dibungkus supaya mereka tidak cedera ketika bergerak-gerak. Karena anak-anak domba ini dipersiapkan sebagai anak domba korban di bait Allah yang bebas dari cacat celah. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 9. Anak domba yang sebenarnya. Migdal Eder ini dekat tempat Yakub menguburkan Rahel. Firman Allah berkata, demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Kejadian 35 ayat 19 dan 21. Yang ke-9, Gereja Padang Gembala. Gereja ini dibangun untuk mengenang saat kelahiran Tuhan Yesus. Malaikat menjumpai para gembala yang sedang bekerja menjaga ternaknya. Firman Allah, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 11. Peristiwa malaikat menjumpai para gembala di padang membuktikan bahwa Natal sebenarnya bukan pada tanggal 25 Desember. Karena pada bulan Desember di Israel adalah musim dingin yang tidak mungkin para gembala berada di padang. Gembala dan ternak mereka bisa mati kedinginan. Yang ke-10, kandang domba. Ini bentuk asli kandang domba di Israel, berupa gua dengan mengorek dinding batu. Berbeda dengan kandang domba atau kandang kambing di Indonesia. Di gua ini sekarang disediakan meja dan kursi untuk orang bisa beribadah. Yang ke-11, orang Majus. Firman Allah, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea.
karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan lahir seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 6. Imam kepala dan ahli-ahli Taurat turut andil atas pembunuhan bayi-bayi di Betlehem, karena mereka lah yang menunjukkan kepada Herodes di mana Mesias akan dilahirkan. Herodes saat itu tidak ikut orang Majus mencari ke Betlehem karena Herodes masih ragu. Dia mengandalkan orang Majus untuk memberitahu dia tempat Mesias dilahirkan, yang ternyata orang Majus disuruh malaikat untuk pulang menempuh jalan lain. Banyak hal menarik tentang orang Majus ini. Mereka datang ke Yerusalem, ibu kota Israel, karena secara logika raja lahir di istana. Tetapi mereka salah. Justru mereka berjumpa dengan raja pembunuh Herodes yang kelak akan membunuh bayi-bayi di Betlehem. Itulah sebabnya jika orang ingin datang dan menyembah Tuhan, harus dengan iman percaya kita, bukan logika kita. Orang Majus itu non-Israel, tetapi dipakai Tuhan untuk mengejutkan dan mengingatkan orang Israel telah lahir Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Imam kepala dan ahli Taurat juga disadarkan untuk mencari di mana Mesias itu dilahirkan. Akhirnya ditemukan, itulah di Betlehem, di tanah Yudea. Orang Majus kemudian dituntun oleh bintang untuk bisa berjumpa dan menyembah Tuhan Yesus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Jadi menyembah Yesus ya, bukan menyembah Maria. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. 3 persembahan orang Majus ini punya makna yang dahsyat. Emas. Pada saat itu hanya raja-raja dan para bangsawan yang bisa memakai emas. Artinya, orang Majus menganggap Yesus sebagai raja. Kemenyan. Pada saat itu, kemenyan dipakai untuk menyembah roh-roh atau Tuhan. Artinya, orang Majus menganggap Yesus sebagai Tuhan. Mur adalah wangi-wangian yang membuat orang menjadi yang utama dan pusat perhatian. Artinya, orang Majus menganggap Yesus sebagai yang utama. Di saat Natal ini, orang Kristen kembali diingatkan untuk selalu menjadikan Yesus sebagai Raja, Tuhan, dan yang utama dalam hidup kita. Jangan jadikan Tuhan Yesus sebagai pemadam kebakaran, di mana saat kita ada masalah, barulah kita sibuk minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Yang ke-12, kota Yerusalem. Yerusalem artinya kota damai. Raja Daud menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan dan pusat ibadah orang Israel, tempat bait Allah. Sekarang ini bendera negara Israel adalah bintang Daud, dan di bekas tempat bait Allah telah didirikan masjid besar yang kubahnya berwarna emas. Kota Yerusalem dekat dengan kota Betlehem, hanya berjarak 10 km. Karena dekat, maka anak-anak domba korban untuk bait Allah di Yerusalem didatangkan dari Betlehem. Ini menjadi gambaran Tuhan Yesus yang lahir di Betlehem akan menjadi anak domba Allah yang dikorbankan di bukit Golgota di luar kota Yerusalem. Yang ke-13, mengungsi ke Mesir. Patung pengungsian Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus ke Mesir. Firman Allah, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi-nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, itu ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah,
sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Yang ke-14, gereja gantung. Ini yang terakhir, gereja gantung di Mesir. Gereja ini dibangun untuk memperingati tempat Tuhan Yesus dibawa Yusuf dan Maria mengungsi ke Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setiba di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Matius 2 ayat 19 sampai dengan 23. Demikianlah khotbah tentang Natal kelahiran Tuhan Yesus. Tersedia juga seri khotbah video-video lainnya. Pertama, kebangkitan, kenaikan dan Pentakosta. Yang kedua, kehidupan Tuhan Yesus. Yang ketiga, perjalanan bangsa Israel. Yang keempat, Paskah, Via Dolorosa, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati.